Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa bermuajah walau hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwanir rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allah alladhi yudkhilahumul jannata wa la yudhikahumun na'imaha. Yang artinya ada 4 golongan manusia Allah berhak tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan mengenyam kenikmatannya. Yang pertama adalah siapa dia? Mudminul khamri, pecandu minuman khamar. Ini orang yang selalu mengkonsumsi minuman khamar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah dan perbuatan keji, perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungannya. Kemudian di dalam satu hadis dikatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashriku syarikh hina yashrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamru hina yashrabuha wa huwa mu'min. Yang artinya seorang penzina tidak akan berzina di saat dia berada dalam keimanan. Seorang pencuri tidak akan mencuri di saat dia berada dalam keimanan, yaitu iman yang sempurna. Begitu juga seorang peminum arak tidak akan meminum arak di saat dia berada dalam keimanan yang sempurna. Ma'asyiral ikhwanir rahimakumullah, ini bahaya sekali. Dengan mengkonsumsi minuman ini, kita semuanya akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kullu muskirin khamrun. Setiap meminum yang memabukkan adalah khamar. Ini harus kita paham. Ini ada satu cerita, ada seorang pemuda ditawarin dia buat berzina, nyolong, nggak ada yang mau dilakukan. Tapi ketika ditawarkan minuman khamar, dia mau. Dipikir kalau berzina dosa, bunuh orang dosa, minum nggak ada. Akhirnya maksudnya nggak ada bahayanya, nggak terlalu besar. Akhirnya dia ambil, dia minum. Setelah dia minum, dia fly. Setelah dia fly, dia lihat wanita diperkosa, dia lihat ini, dibunuh semuanya. Karena al-khamru ummul khaba'ith. Induk daripada kejahatan adalah minuman khamar, yaitu minuman keras. Maka jauhin semuanya. Dan kita juga kalau lagi minum khamar itu ya dilarang untuk mendekati sholat. Ma'asyiral ikhwanir rahimakumullah, mudah-mudahan kita jauhin itu minuman khamar. Yang kedua, wa akilur riba, yaitu makan riba, rentenir. Nah, ini yang banyak sekarang ini, minjemin duit, ya kan? Minumin duit 100.000 balikinnya 120. Ada gak? Ada. Enggak sampai waktunya belum, bunganya naik dan padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa darul ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman.
Jadi jauhin itu riba. Dan ini juga termasuk daripada apa ya, hadis Nabi yang sangat keras. Jangan sampai kita makan makanan itu riba. Jadi jauhin. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud berkata, kunna nada'u tis'ata a'syaril halali makhafatar riba. Kami meninggalkan 9/10 macam hal yang halal karena takut adanya riba. Dan ini orang yang makan riba dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa muakilahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan semua yang berkaitan dengan riba. Makanya jauhin, ya kan? Yang makan riba, yang menyuruh, terus yang nulis, yang saksiin, itu dapat semuanya dosanya. Jadi kalau memang mau nolong orang, ya tolong aja udah, nggak usah pakai lo balikin ya, gue kasih nih 200 tapi ntar lo balikin. Jangan. Kita nolong karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini di zaman sekarang nggak bisa begini, harus ada keuntungan. Enggak juga begitu. Terus yang ketiga, wa akilu malal yatim, yaitu pemakan harta anak yatim. Banyak orang ngurusin anak yatim tapi dimakan itu anak yatim haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Kalau kita memang ngurusin anak yatim, kemudian kita emang nggak punya, tuh anak yatim punya harta banyak, ya kita ambil untuk kita ngikut di situ, ya makannya kita dapat dari situ, nggak ada masalah. Tapi jangan kita bohongin, kita zalimin anak yatim, jangan. Karena dalam Al-Quran dikatakan lagi, araital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Itu orang yang menghardik anak yatim. Banyak sekarang panti-panti asuhan dengan menjual anak-anak yatim. Oh, ini kesian gitu. Setelah dapat sumbangan, dapat ini, anak yatim ini tetap sengsara. Hati-hati. Padahal anak yatim ini adalah kebanggaannya Nabi SAW. Nabi mengatakan, ana wa kafil biti fil jannah hakaza. Wa asyara bishababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, sambil memberi isyarat jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan sedikit antara keduanya. Makanya kita harus jaga anak yatim. Terus kata Anas bin Malik, khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu ilaih, wa syarrul buyut baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang ada di dalam anak yatim yang diperlakukan secara baik. Sejelek-jeleknya rumah yang mana di dalam rumahnya itu ada anak yatim tapi dizalimin anak yatim tersebut. La ilaha illallah Muhammad. Ada satu orang, ini orang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan pokoknya dosanya banyak. Kemudian suatu saat dia ngelihat ada anak yatim, dia ambil anak yatim itu, dirawat, kemudian dikasih pakaian, dikasih makan, ini semua seperti anaknya deh. Setelah itu dia tidur. Setelah dia tidur, dia bermimpi bahwasan telah terjadi di hari kiamat. Dipanggil untuk diperhitungkan perbuatan, lalu dia diseret ke dalam neraka karena udah pasti dosanya banyak, ya kan? Tiba-tiba anak yatim itu menampakkan diri di hadapanku di tengah jalan. Saya berkata, bebaskan dia wahai malaikat Tuhanku, hingga saya meminta syafaat kepada Tuhanku untuknya. Ya. Tapi kata malaikat, ini saya bukan tugas saya. Saya hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ini orang karena dia banyak maksiatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar dibilang,
lepaskan dia karena saya telah memberikan syafaat kepadanya karena perbuatan baik kepada anak yatim itu. Itu baru satu, bagaimana dia ngerawat anak yatimnya banyak. Nah, kita jaga anak yatim kita rawat anak yatim. Kita rawat, jangan janda doang dia rawat ya. Janda yang bagus, yang ini baru dia rawat. Enggak, tapi kita rawat. Jangan kita hardik anak yatim. Kemudian yang keempat adalah wal aku li walideh. Orang yang durhaka sama orang tua ini berat, ya kan? Ini aneh, siksaannya sebelum dia meninggal udah disiksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablugha 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu. Jangan berkata kasar sama orang tua. Jangan berkata kasar. Berkatanya wa qul lahumā qawlan kariman. Dan diriwayatkan, ya kan, dari sebagai seorang sahabat, tarkud du'a lil walidain yudayyikul 'aisha 'alal walad. Tidak mendoakan kedua orang tua dapat menyempitkan rezeki bagi si anak. Man aqqa walidayhi aqqahu waladahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya anaknya akan durhaka kepadanya. Mudah-mudahan jangan kita durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, maka anak kita akan durhaka juga kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, inayah, fuyudat wal imdad wal barakah. Allahumma ya man wafaqa 'alal khair wal khair wa anna ali wa fiqna Allah lil khair wa inna ali ya rahman rahim ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.